Salam aleihim Besem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Begini judulnya. Allah itu harus memilih nabi sendiri. Allah itu harus milih nabi sendiri. Allah itu harus punya nabi hasil pilihan sendiri. Pak Pendeta HTD ini gimana Pendeta? Allah yang benar ya harus milih nabi sendiri. Ya. Mari kita cek ya. Jadi Yesus ini langsung tembak langsung ini ya. Yesus itu memilih nabi-nabinya orang Yahudi, agama Yahudi. Nabi pertama Alkitab adalah Abraham, Kejadian 20 ayat 7. Yang milih Abraham jadi nabi siapa? Yesus. Yesus juga berkata, sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Jadi Yesus itu jadi Allah bukan kemarin sore. Ya, yang milih Nabi Musa siapa? Yesus. Yang milih Nabi Daud, Daud itu juga nabi ya, di dalam Kisah 2 ayat berapa ya? Kisah 2 ayat mungkin ayat 30 kali ya. Kisah 2 ayat berapa? Nabi itu Daud itu seorang nabi. Kisah 2 ayat sebentar ya. Supaya saya tidak salah, Kisah 2 ayat 10, 11, 12 mungkin di sekitar di ayat 30. Tetapi ia adalah seorang nabi. Nah, Kisah 2 ayat 30. Daud itu seorang nabi. Yang milih siapa? Yesus. Nanti juga ada Yunus, nanti dan lain sebagainya. Perjanjian lama itu ada 40-an nabi, ya toh. Ya kalau disebutin kan ada yang nabi yang besar, ada yang nabi yang kecil begitu ya. Tapi nama-nama nabi yang sering disebut adalah Abraham, itu nabi pertama, Musa, kemudian Harun, kemudian dan seterusnya sampai ke sini yang Samuel ya, Samuel semua itu termasuk nanti Yunus, Daud, Salomo. Itu nabi yang dipilih oleh Yesus. Yakin Pak dipilih oleh Yesus ya, baca saja Matius 23 ayat 34. Yesus berkata, aku yang mengutus nabi-nabi, orang bijaksana dan ahli Taurat. Ahli Taurat itu contohnya Esra sama Nehemia. Ya. Orang-orang bijaksana itu para hakim-hakim ya, contohnya misalnya Gideon itu juga hakim-hakim ya. Jadi Yesuslah yang mengutus nabi-nabi perjanjian lama, yang mengutus orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Makanya Yesus berkata di dalam Matius 23 ayat 34. Aku yang mengutus para nabi. Yesus yang sama berkata di dalam Lukas 13 ayat 28. Semua nabi-nabi itu Abraham, Ishak, Yakub dan nabi-nabi ya masuk kerajaan Allah, masuk kerajaan surga. Yesus bisa jamin wong Yesus yang milih. Yang milih nabi itu siapa? Pasti Allah. Makanya orang Yahudi, beragama Yahudi perjanjian lama nyambung ke perjanjian baru. Yesus memilih 10 orang nabi di perjanjian baru, mulai dari Yohanes Pembaptis, kemudian ada Lukius, kemudian ada Menachem, ada Simeon, ada Barnabas dan ada Saulus, sudah 6. Kemudian ada Agabus 7, kemudian ada Silas dan Yudas 9, satu lagi adalah Yohanes yang di Pulau Patmos itu. Jadi Yesus memilih 10 nabi di dalam perjanjian baru, kemudian 40 nabi kurang lebih di dalam perjanjian lama. Yang memilih siapa? Yesus, bukan yang lain, bukan. Yang memilih Yesus. Jadi Yesus sebagai Allah yang benar itu milih nabi sendiri. Dia nggak comot nabi-nabi dari kitab lain, enggak. Dia milih nabi sendiri ya. Yesus memilih nabi sendiri karena Yesus itu Allah yang benar. Jadi Allah itu harus memilih nabi sendiri. Ya, orang Yahudi, aku nanya nih sama orang Yahudi. Yahudi, nabimu siapa? Yesus. Berarti kamu nabiku adalah Musa. Kan Musa dipilih Yesus. Berarti kamu pasti percaya kepada Yesus Allah. Betul. Contohnya siapa? Murid-murid. Para rasul itu orang Yahudi semua. Tapi Yahudi yang asli ya. Kalau Yahudi yang KW ya enggak ya.
orang Farisi, ahli Taurat dan Saduki. Itu Yahudi KW. Yahudi KW ini nanti nurunin Katolik sama Protestan. Catat, Yahudi KW itu turunnya ke Katolik sama Protestan. Kalau Yahudi murni itu turunnya ke Kristen. Makanya Yahudi murni pasti nyambung sama Kristen. Ya, Yahudi murni itu kayak apa? Kayak Petrus dan ke-12 murid, 70 murid. Itu Yahudi murni yang megang Alkitab murni. Di dalam Yahudi murni, Allah itu Yesus, Yahweh itu Yesus. Karena bisa dibuktikan dia punya kitab di dalam Keluaran 32 ayat 33. Jadi, ya, Yahweh itu Yesus dong, betul. Makanya Yesus yang memilih nabi. Allah itu harus memilih nabi. Sekarang penganut Yahudi, zaman dulu Yahudi ya no, termasuk para rasul-rasul itu, para murid, begitu Yesus lahir dia terima Yesus. Nah, ini dia, ini yang dinubuatkan di kitab Perjanjian Lama. Tapi Yahudi palsu yang nanti turun ke Katolik sama ke Protestan nggak pernah percaya Yesus, nggak pernah percaya Yesus Allah. Bukti apa bukti? Bukti sampai hari ini Katolik dan Protestan tidak pernah percaya Yesus Allah. Sama persis dengan Yahudi KW yang sekarang masih berkeliaran di Israel. Beda dengan Yahudi yang murni udah nggak ada. Agama Yahudi murni udah nggak ada. Turun menjadi Kristen. Makanya Petrus itu Kristen, semua rasul itu Kristen. Nggak ada yang Katolik, semua rasul. Roma 16 ayat 7, semua rasul itu Kristen. Ya, Allahnya namanya Yesus, milih semua nabi. Perjanjian Lama milih kurang lebih 40 nabi, Perjanjian Baru 10 nabi. Efesus 4 ayat 11. Yesus terus memilih nabi sampai hari ini untuk penggenapan, tapi tidak bikin agama baru, tidak bikin kitab suci baru, karena kitab suci ya cuma satu-satunya. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru nyambung. Tapi kalau Yahudi KW yang jadinya ke Katolik sama Protestan, Perjanjian Lama sama Perjanjian Baru kagak nyambung. Kagak nyambung, ya. Di Perjanjian Lama Allahnya katanya Yahweh, Perjanjian Baru Allahnya bukan Yesus. Padahal Yahweh itu kan Yesus. Clear? Tunggu Pak. Makanya Katolik tidak memilih nabi. Ayo, Katolik Nabi Musa apa? Ya, Nabi kami Musa. Lo kalau Musa nabimu, Yesus Allahmu. Wahai Katolik, wahai Protestan, aku mau nanya, nabimu siapa? Ibrahim nabi kami Pak, Musa nabi kami Pak, Yunus nabi kami. Kalau Ibrahim nabimu, Musa nabimu, Yunus nabimu, Yesus harus Allahmu. Bukan Bapa Allahmu, bukan Tritunggal. Ini simple, ya toh. Bikin merah kuping tapi nggak bisa dibantah. Betul, karena Matius 23 ayat 34. Yesus berkata, aku yang milih semua nabi, yang utus semua nabi. Yesus nggak berkata dia, Yesus nggak berkata engkaulah. Engkaulah Allah yang utus para nabi. Yesus bilang aku. Protestan, nabimu siapa? Kenceng banget orang Protestan, orang Katolik ini kenceng banget ngakuin Musa itu nabiku. Ya, Yunus itu nabiku. Siapa lagi? Ibrahim itu nabi kami. Siapa lagi? Daud itu nabi kami. Tapi kamu menolak Yesus Allah. Yang milih semua itu Yesus. Kalau kamu mengakui Musa nabimu, ya Yesus harus Allahmu. Makanya KW, jalurnya Yahudi KW, jalurnya ke Katolik sama ke Protestan. Pak, di luar Kristen ada yang ngaku-ngaku Musa dijadiin nabi, Pak. Pertanyaan saya, dimanapun ya toh, mau Katolik, mau Kristen, mau di luar kekristenan, kalau Musa nabimu, kalau Yunus nabimu, kalau siapa Ibrahim nabimu, maka Yesus harus Allahmu. Itu baru benar, karena Matius 23 ayat 24. Yesus berkata, aku nih yang milih nabi. Aku Allah nih, ya toh. Yesus berkata 16 kali aku Allah. 162 kali Yesus berkata aku Tuhan. Kurang apa? Anda yang masih suka bertanya mana perkataan langsung Yesus yang mengatakan Yesus Tuhan. 162 kali Yesus berkata aku Tuhan. Mana yang berkata aku Allah? 16 kali Yesus berkata aku Allah. Sembahlah aku ada nggak? Sembahlah aku ada ya. Sembahlah Tuhan Allah itu aku. Beribadah kepadaku, Matius
Markus 7 ayat 7, beribadah itu kepadaku. Yesus tidak berkata beribadah itu kepada dia, enggak gitu. Kepadaku. Markus 7 ayat 7. Kalian mau beribadah gitu? Beribadah kepadaku. Ya, kata Yesus tuh. Matius 4 ayat 10, sembahlah Tuhan Allah. Enggak taunya Tuhan Allah ya Yesus sendiri. Very clear ya. Setiap Allah harus memilih nabi sendiri. Wah, ini nancep ini khotbah pendeta HTT. Lah ayat Alkitab Anda mau ngomong apa? Katolik tidak punya nabi. Nah, wahai umat Katolik, Anda mengklaim nabimu siapa? Musa. Wahai umat Kristen, Protestan. Protestan itu Protestan, karismatik, Pentakos. Nabimu siapa? Yunus. Kalau Musa nabimu, kalau Yunus nabimu, maka Yesus harus Allahmu. Kenapa Allahmu bukan Yesus? Biar tepuk jidat sampai gosong kamu nggak bisa jawab. Jadi kalau Musa nabimu, termasuk yang di luar Kristen juga ya. Kalau Musa itu nabimu, kalau Yunus itu nabimu, kalau siapa lagi? Daud itu nabimu, kalau siapa lagi? Salomo itu nabimu, kalau siapa lagi? Ya. Maka Yesus harus Allahmu, Isa Al-Masih harus Allahmu. Ini kebenaran Alkitabiah ya. Matius 23 ayat 34 Yesus berkata, "Aku yang memilih nabi-nabi itu, yang mengutus nabi-nabi itu." Yesus juga berkata, "Sebelum Abraham jadi, aku sudah ada." Yesus juga berkata, "Musa itu menulis tentang aku." Ya. Semua Alkitab itu menulis tentang aku. Lukas 24 ayat 44 harus digenapi apa yang tertulis tentang aku dari kitab Musa, Mazmur dan kitab nabi-nabi. Jadi Kejadian sampai Wahyu, Kejadian sampai Maleaki juga, waktu itu Yesus masih berbicara Kejadian sampai Maleaki, adalah menulis tentang aku. Kitab Kejadian sampai Maleaki itu semua itu tentang Yesus Allah, bukan tentang Bapa. Clear? Nancep ini Pak, nggak bisa dijawab oleh siapapun. Betul. Katolik, Protestan, di luar kekristenan, kalau Anda mengklaim, mengaku bahwa Musa itu nabimu, Yunus itu nabimu, Daud itu nabimu, siapa lagi? Samuel itu nabimu, siapa lagi? Harun itu nabimu, maka mutlak kalian harus mengakui Yesus Kristus itu Allahmu. Nih contohnya orang Kristen. Kalau orang Kristen itu memuliakan Allah dalam nama Kristus Yesus tok, nggak pakai bapak-bapak, nggak pakai Tritunggal, no way. Kristen itu penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah. Sama dengan Yahudi yang murni agama Yahudi, penyembah Yahweh tok, nggak pakai yang lain. Ya. Makanya Yahudi perjanjian lama yang murni, ingat ya, yang murni jadilah turunnya ke Kristen. Yang KW turunnya ke Katolik sama Protestan dan di luar kekristenan. Clear toh? Very clear? Ya. Baik, setiap Allah harus memilih nabinya sendiri, itu judulnya. Haleluya. That's it. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.